sharing atau mungkin buat teman-teman konco-konco sing pengen berangkat ke Taiwan apa saja ataupun mungkin sharingnya sampean buat teman-teman. Monggo Mas. Jangan lupa belajar bahasa dulu, itu yang pertama. Terus 1 minggu itu corona lagi ya lagi rame waktu itu 2019 kalau nggak salah bulan 3. Terus apa ya? Nggak ada kelanjutannya lagi. 1000 alasan tidak membuat Anda sukses. Tindakan hari ini yang menunjukkan Anda punya semangat. Taiwan tak seindah foto profil. Masih ingat pesan dari saya, jauhin narkoba, deketin mama muda. Selepet. Mau ke Taiwan jangan pernah banyak alasan. Terima kasih. Ingat, sukses dan tidaknya kembali kepada diri Anda masing-masing. Trans 7 Maho. Oke lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam duluran dimanapun Anda berada. Tentunya masih dalam keadaan sehat tanpa ada kurang apapun. Masih kembali di Trans 7, berbagi kisah, berbagi sharing, berbagi cerita, ataupun mungkin sejauh ini pengalaman yang kami rasakan. Dan di kesempatan hari ini, alhamdulillah masih ada kedatangan tamu baru ini. Beliau dari mana? Prosesnya kemarin itu berapa bulan? Biaya yang beliau keluarkan itu berapa puluh juta, ataupun mungkin nanti berapa potongan yang beliau rasakan. Dan di kesempatan ini yang baru menemukan channel Trans 7, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe biar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dengan Mas sinten nggih? Lukman. Mas Lukman Daroja. Wah, namanya keren. Pemain bola nopo-nopo nih sampean? Main apa, Pak? Maksudnya hobinya di rumah poli atau bola? Ini apa mancing? Nih sawah. Oh, sampean memang pesawah berarti nggih. Asli pundi sampean, Mas? Asli Demak. mana? Asli Demak. Kalih masjid besar Demak itu? Ya 10 kiloan. 10 kiloan. Ya, Mas Trans 7 soalnya pernah ke sana dulu, Mas. Alhamdulillah. Jadi sudah pernah nyampe di Demak. Sampean ceritanya udah berapa hari ini di Taiwan ini? Baru 2 hari. Baru 2 hari. Tapi udah langsung kerja? Yang 2 hari kerja, yang 1 hari enggak. Berarti 3 hari ini. Oh, 3 hari ini. Ya. Tapi yang 2 hari udah mulai kerja. Tapi kerjanya nanti sama di pabrik apa? Cara kerjanya nanti bagaimana? Sekarang ini di video ini saya ingin bertanya-tanya untuk prosesnya kemarin. Betul enggak, Mas? Ya. Nah, sama prosesnya itu kalau dari awal untuk persyaratannya masih ingat enggak, Mas? Iya, masih. Apa aja, Mas? KK, akte, KTP, ijazah, buku nikah, izin orang tua, istri. Udah ya, kalau udah istri udah berarti izin dari istri, Mas ya. Terus SKCK, paspor. Sebelumnya sudah pernah ke Taiwan atau belum? Belum pernah. Oh, belum pernah. Ataupun mungkin di Malaysia atau kemana gitu? Nggak pernah. Belum pernah. Jadi baru ini nih ceritanya merantau. Gimana, Mas? Kalau dibilang meninggalkan orang yang kita cinta itu sebetulnya berat nggak, Mas? Ya, dibilang berat ya berat, tapi gimana di masa depan? Demi masa depan. Iya. Apa motivasi sampean yang terbesar untuk nekat berangkat ke Taiwan ini? Ataupun mungkin lihat indahnya foto profil atau bagaimana? Ya, niatnya ya mau memperbaiki ekonomi lah. Mau memperbaiki ekonomi. Jadi tidak ada ibaratnya milik konco-konco ini, tidak ya, Mas ya? Terus kembali lagi, Mas. Ya. Kemarin zaman proses berapa bulan? Maaf. Kurang lebih 6 bulan. Kurang lebihnya 6 bulan dari pertama sama daftar itu. Iya. Oh, jadi prosesnya tok nunggu sampai 6 bulan sampai penerbangan lah ya. Terus apa yang menjadi kendala waktu itu kok sampai 6 bulan itu apa? Pertama kali itu dapat job di Kaohsiung. Oh, terus? Ya katanya pending apa gimana, nggak tahu. Awalnya udah dapat job di Kaohsiung. Itu sama yang nolak atau dari dipending dari perusahaan, dari PT? Katanya dari agensinya sana. Oh, dari agensinya Kaohsiung sini. Terus sama nunggu berapa bulan lagi dapat job yang ini nih? Ya kurang lebih 2 bulan setengah. 2 bulan setengah baru dapat job yang di pabrik sini itu ceritanya. Jadi kalau bisa dikatakan awalnya sudah dapat job karena kepending tadi itu terus. Ya. Oh, jadi lamanya 6 bulan itu karena mungkin ya 2 kali dapat job itu lama sih ya. Terus ngomong-ngomong, saman kemarin itu kena biaya berapa, Mas? Kemarin tuh 65. 65? Iya. Yang masuk ke PT-nya saja? Iya. Yang sana sini kalau bisa dihitung semuanya? Enggak gitu. Di angen-angen kira-kira habis 5 juta enggak yang untuk buat sana sini? Berarti yang dikeluarkan lebih dari 70 juta ya, Mas ya? Iya.
poh. Buat sana sini biasanya kan kok ini lah ibaratnya kan kayak gitu. Berarti di nominal angka 70 sampai 75 juta kurang lebihnya seperti itu. Masih kena potongan, Mas. Potongan 6 bulan. 6 bulan. Iya. Kali 6.250 NT. 6 bulan kali 6.250 NT. Nah, sekarang kan sudah nyampe di Taiwan ini. Betul enggak? Bahasa penting atau tidak? Penting. Sangat penting. Sangat penting. Iya. Ketika Saman kemarin turun dari pesawat di bandara itu ada yang jemput? Ada. Pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Taiwan? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Terus mulai Saman kerasa bahasa itu penting sejak kapan? Waktu mau jemput medikal. Mau dijemput medikal itu? Iya. Baru kerasa bingung nih ngomong apa gitu. Iya. Sedikit Mas berbagi sampai dengan proses yang begitu panjang, biaya yang begitu besar sampai di sini sama juga kurangnya pengetahuan untuk bahasa, mungkin Saman punya sharing atau mungkin buat teman-teman konco-konco sing pengen berangkat ke Taiwan apa saja ataupun mungkin sharingnya Saman buat teman-teman. Monggo Mas. Jangan lupa belajar bahasa dulu, itu yang pertama. Sangat penting. Sangat penting sekali ternyata. Terus tekad dan dan niat. Jangan tergoda bukan sana sinilah. apa itu? Tergoda sana sini maksudnya apa? Istilah ya, ada yang nawarin gini, terus kebelok gini, ada yang nawarin gini, nggak usah. Yang penting niat utama aja. Pokoknya niat utama, fokus dengan tujuan ibaratnya ke sini. Iya. Yang kedua tadi mungkin bahasa, terus mental, terus apa lagi? Terus ya Perlu kesabaran enggak kira-kira? banget. Proses yang begitu panjang sampai 6 bulan ini Saman baru bisa terbang kalau kayak gini. Kalau bisa dikatakan kesabaran butuh enggak, Mas? Sangat butuh. Ketika Saman kemarin masih dalam keadaan proses di PT, bagaimana rasanya, Mas? Bagian buat teman-teman Mas ya. Ya terasa jenuh sih iya, tapi kan aku di PT-nya nggak belajar, nunggunya di rumah. Oh, jadi Saman itu proses kemarin nggak menetap di PT. Enggak. Mungkin proses tok terus nanti pulang lagi, pulang lagi seperti itu. Makanya pembekalan bahasa tidak tahu sama sekali. Ya ada tapi ya kurang apa ya? Kurang menguasai semuanya lah seperti itu. lah. Jadi kemarin sempat belajar juga Mas sebetulnya Mas ya. Iya, sempat belajar. Oh, sempat belajar cuman ya mungkin karena di Indonesia kurang apa ya? Ya kurang konsen juga bisa ya Mas ya. Ataupun seperti itu. Jadi bahasa juga sangat penting sekali. Ketika kemarin Saman pertama masuk di pabrik pun ternyata bahasa digunakan enggak Mas? Ya digunakan. Tapi alhamdulillahnya untungnya itu ada yang ngajarin dari anak Indo. Ada yang mendampingin sampean kayak gitu. Jadi ketika mandor ngomong apa, terus nanti ada penerjemahnya seperti itu. Iya. Kalau enggak ada bagaimana, Mas? Ya pusing lah. Pusing. Nah, jadi seperti itu ya Mas TKI Junior atau saudara-saudaraku, teman-temanku yang ingin berangkat ke Taiwan, beliau mengatakan sendiri. Jadi jangan menyepelekan bahasa. Betul enggak? Setidaknya karena kita itu memang mau berangkat kerja ke luar negeri atau ke Taiwan, kalau kita tidak tahu bahasanya sama sekali kan kita sendiri yang bingung tuh Mas. Betul enggak? Seperti itu. Jadi bahasa itu memang perlu dan sangat diperlukan sekali. Intinya sembari nunggu perjalanan prosesnya, betul enggak Mas? Kita harus benar-benar sambil belajar bahasa kan seperti itu. Terus apalagi mungkin untuk pembekalan lagi yang perlu dibawa setelah nyampe di Taiwan sini, Saman kan kerasa nih apa kebutuhan Saman atau mungkin duit ataupun mungkin apa saja, monggo. Kebutuhan pertama yang penting ya apa tuh? Alat kerja, alat mandi dan lain-lain sebagainya. Alat mandi. Itu kalau enggak bisa bawa, katakanlah Saman kemarin bawa duit enggak, bawa uang enggak, bawa bekal enggak? Ya bawa bekal lah. Bawa bekal berapa kemarin? Cuma 2.000 NT. Kira-kira cukup enggak? Enggak tahu. Hah? Enggak tahu nih. Belum tahu gambarannya lah ya. Katakanlah baru 3 hari jadi belum sempat buat ini dan itulah Mas. Tapi memang harus bawa uang lah ibaratnya seperti itu. Terus apalagi yang bisa ditambahkan? Atau salam-salam buat keluarga, Pak, Bu atau istri, aku udah nyampe di Taiwan dengan adanya tayangan seperti ini, siapa tahu keluarga Saman bisa menonton. Monggo. Kalau istri di sini soalnya. Oh, istrinya di sini. Serius, Mas? Serius. Waduh, daerah mana, Mas? Taipei. Oh, berarti ini ceritanya nusul ibu negara di sini. Iya. Walah.
istrinya Saman di Taiwan udah berapa tahun? 5 mau 6 jalan. Mau 6 jalan ini. Iya. Berarti intinya nusul ke sini atas dasar Saman sendiri ataupun mungkin bojone Saman yang punya inisiatif untuk nyari bareng-bareng gitu, Mas? Ya inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri. Oh, jadi selama 5 tahun ini bojone Saman di sini, Saman usaha ada di Indonesia. Ada rasa dagdugdug enggak, Mas? Kalau itu sih ada, soalnya kan jarak jauh. Betul, ya kan? betul. Terus Ya yang namanya rasa apa itu? Rasa kangen, rasa dan banyak lah. banyak lah ya. Iya. Jadi intinya Mas Tegak Junior ternyata Mas Junior ini juga punya istri di sini. Jadi beliau pengen nyusul untuk usaha bareng-bareng. Berarti ya udah banyak loh Mas modalnya kalau istrinya udah di sini. Ya dibilang banyak sih banyak, tapi waktu di kampung kan kalau kerjaan kan nggak terlalu ramai ya. Jadi ya gitu-gitu aja lah. Ibaratnya nggak tiap hari ada pekerjaan lah ya Mas Iya. ya. Jadi Kan mungkin kita kan sebagai laki-laki, Betul. masa kita harus ibaratnya nunggu kiriman terus kan. seperti itu. Jadi saya punya pertanyaan, jawab jujur Mas. Iya. Yang nyuruh istri sampean atau Saman sendiri yang punya inisiatif untuk menyusul ke Taiwan ini Mas? Saya sendiri yang punya inisiatif. Sampean sendiri. Oh. Jadi nggak dari istri yang kamu harus menyusul saya ke sini, kamu harus bener-bener nyari uang gitu enggak? Dulu sebelum corona aku pernah daftar. Oh gitu. Terus? Biodata di PT. Terus 1 minggu itu corona lagi. Ya lagi rame waktu itu 2019 kalau enggak salah bulan 3. Terus apa ya? Nggak ada kelanjutannya. Ditanya lagi. Mau di apa tuh? Namanya mau di pending atau mau ditarik lagi gitu intinya. Kan takutnya gimana mau pending ya kan. Oh, jadi sama sebetulnya daftarnya itu dari 2019 yang lalu ketika corona itu, karena corona lagi marak seperti itu terus akhirnya Saman mundur atau terus itu Mas waktu itu? Ya aku tinggal kerja aja di kampung. Ya intinya kan untuk berkas-berkasnya kan nggak ketarik toh, maksudnya masih tetap. Terus 2022 kemarin mau masuk bulan 10 ya kan. Aku nelfon lagi ke PT-nya. Gimana ada kelanjutan enggak? Kalau enggak ada berkas aku tak cabut aja. Gitu. Terus bulan 10 tanggal 12 kalau nggak salah. Terus aku datang ke tempat sponsor. Terus sorenya berangkat ke PT. Waktu itu udah ngeluarin biaya belum Mas? Ya udah, tapi dikembaliin lagi. Oh dikembaliin lagi, ibaratnya. Kalau biaya yang sana sini ya udah habis lah intinya. Intinya yang biaya besar untuk ke PT-nya dibalikin lagi intinya seperti itu. Terus sampai akhirnya Saman ngelanjutin prosesnya lagi. Nah ini yang proses yang ini berarti 6 bulan itu ceritanya. 6 bulan. Berarti kalau dihitung Saman prosesnya total dari awal itu berapa tahun Mas? Nggak hitung. Baik, 2019, 2020, 21, Paspor 22. Aku tuh tinggal 10 bulan. Paspor ini tinggal 10 bulan? Iya. Berarti udah 4 tahun nih Mas yo. Iya. Luar biasa. Penantian yang sangat panjang. Ini nanti judulnya penantian yang sangat panjang untuk berangkat kerja ke Taiwan. Betul nggak Mas? Iya. Oke Lur, mungkin obrolannya cukup aja dulu. Kita bisa next video berikutnya. Beliau nanti kerja di pabrik apa, cara kerjanya bagaimana, ataupun mungkin sedikit trik-triknya sampai akhirnya beliau tuh punya semangat masih untuk berangkat ke Taiwan. Saya mohon maaf ada kurang lebihnya, masih kita bisa next video berikutnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaya masih.